in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang produsen nasi uduk dari 5 produsen dan 15 konsumen yang akan kami jelaskan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Idham Faindasari Wibowo dengan NPM 25510510228. Perkenalkan, nama saya Chelsea Manalu dengan MPM 251105114. Perkenalkan, saya Zain Kaura dengan ujung NPM 50. Perkenalkan, saya Ayesha Najma Fakhira dengan NPM akhir 30. Perkenalkan, nama saya Saskia Latifah dengan ujung NPM 41. Perkenalkan, nama saya Oktaviananda dengan ujung NPM 04. Perkenalkan, nama saya Gilvan David Pradipta dengan ujung NPM 10. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdian Pramunanto dengan akhir NPM 21. Perkenalkan, nama saya Stefano Pekoema dengan ujung NPM 252. Perkenalkan, nama saya Rafael Muzani dengan NPM belakang 08. Saya Franz, NPM 25. Pertama, kami akan menjelaskan produsen kami yang pertama, itu nasi uduk Berkah Kampung Baru. Di sini kami akan menjelaskan tentang penawaran dan permintaan. Awal mulanya di sini kita mendapat harga per porsi itu Rp20.000, di mana dalam 1 bulan ini mereka memproduksi hingga 1.500 porsi. Di sini kita membuat 3 perumpamaan antara harga naik dan harga turunnya. Di harga naik ini, yang pertama kita menaikkan harga sebesar 500 perak, yang dimana produsen ini menaikkan sebesar 2.000 porsi. Berikutnya 21.000 menaikkan hingga 2.500, 21.500 menaikkan hingga 3.000 porsi. Di sini kenapa produsen berani mengambil hingga banyak porsi? Karena semakin tinggi harga, semakin banyak juga untung yang didapat. Kemudian ketika harganya diturunkan, penurunan harga yang pertama itu 19.500, sama diturunkan 500. Produsen hanya berani memproduksi sampai 1.000 porsi saja. Untuk yang kedua 19.000, penurunannya turun 50 porsi lagi. Dan untuk yang ketiga 18.500 itu 900 porsi. Nah, kenapa di sini semakin rendah? Karena produsen tidak berani mengeluarkan porsi banyak karena tidak mendapatkan keuntungan. Di sini dapat dilihat kurvanya ada 2 di pinggir. Kemudian ada konsumen yang pertama. Di sini kita ada konsumen bernama Kak Sarah. Beliau pertama-tama jika harganya tetap sama 20.000, maka akan membeli sekitar 1 bulan itu hanya 4 porsi saja. Kemudian ketika harganya kita naikkan seperti yang tadi, dia hanya mengambil 3 porsi saja apabila itu 20.500, hanya naik 500 perak, kemudian naik 1.000 perak. Dia hanya berani mengambil 2 porsi sekitar 1 bulan itu, dan 1 porsi apabila 21.500. Kemudian jika harga diturunkan, di sini dia akan lebih banyak mengambil. Di mana semakin kecil harganya itu, semakin banyak juga porsi yang diambil. Kemudian ada penghitungan elastisitasnya di sini. Kita akan bentuk grafik di sini. Konsumen yang pertama itu ada Kak Sarah tadi, di mana dapat kita ketahui harga pertama itu Rp20.000, dan harga tertingginya itu P2-nya itu adalah 21.500. Kemudian ada Q1 atau kuantitas, itu dapat kita lihat tadi 4. Dan di sini Q2-nya kita dapatkan 1 porsi yang tadi, teman-teman. Kemudian cara menghitung delta Q itu Q2 dikurang Q1. Jadi 1 kurang 4 kita hasilnya min 3. Kemudian ada delta P, di mana 21.500 ini dikurang 20.000 jadi 1.500 atau rentang harga tertingginya. Kemudian kita menghitung ED atau elastisitas demand-nya. Di sini kita dapat rumus sigma Q dibagi sigma P dikali P1 dibagi Q2. Maka hasilnya adalah 0,002 dikali 5.000. Hasilnya sama dengan min 10. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Mega, tidak boleh ada nilai minus, maka kita jadikan nilai mutlak, di mana ini disebut elastisitas lebih dari sama dengan 1. Dan yang kedua ada konsumen bernama Yola. Sini harga per porsinya itu 20.000. Kuantitas yang dibeli dalam 1 bulannya 8. Untuk harga naik, kenaikan harganya 20.500 dalam 7 porsi. Selanjutnya itu 21.000 dalam 6 porsi, dan terakhir 21.500 dalam 5 porsi. Untuk penurunan harganya ada 19.500 untuk 9 porsi,
19.000 untuk 10 porsi, yang terakhir adalah 19.500 untuk 11 porsi. Untuk realistisnya konsumen 2 yaitu Yola, untuk harga naiknya P1 sama dengan 20.000, P2 nya 21.500, Q1 sama dengan 8, Q2 sama dengan 5, delta Q sama dengan 5 dikurang 8 tuh untuk yang 3. Untuk delta P nya tuh 21.500 dikurang 20.000 sama dengan 1.500. Di sini ED nya sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1 sama dengan min 3 dibagi 1.500 dikali 20.000 dibagi 8 sama dengan 0,002 dikali 2.500 sama dengan min 5. Karena apa sih? Karena tidak boleh ada min, maka dijadikan 5. Untuk yang konsumen ketiga, yaitu bernama Alex, dengan harga per porsi 20.000, kuantitas yang dibeli dalam 1 bulan yaitu 12 porsi. Ketika harga naik menjadi harga 20.500, dia membeli 11 porsi. Ketika harga 21.000, dia membeli 10 porsi. Harga 21.500, dia membeli 9 porsi. Ketika harga turun, penurunan harga, ketika di harga 19.500, dia hanya membeli 13 porsi. Harga 19.000 membeli 14 porsi, dengan harga 19.500 membeli 15 porsi. Untuk elastisitas konsumen ketiga, dengan harga naik P1 nya dengan harga 20.000, dengan P2 harga tertingginya 21.500, dengan kuantitas satunya 12, kuantitas 2 9. Untuk mencari delta Q yaitu 9 dikurangi 12 sama dengan minus 3. Delta P nya 21.500 dikurangi 20.000 sama dengan 1.500. ED, untuk mencari ED yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1, yaitu 3 per 1.500 dikali 20.000 per 12 sama dengan 0,002 kali 1.666,6, yaitu min 3,332. Karena tidak boleh adanya min, jadi nilai mutlaknya 3,332. Jadi semua ini dapat kita simpulkan dia lebih dari lebih dari 1, maka disebut elastisitas. Kemudian ada kurva elastisitas penawaran. Untuk kurva elastisitas penawaran untuk harga naik, harga awal 20.000 dan harga kedua itu 21.500, untuk Q1 nya 1.500, untuk Q2 nya 3.000, dan untuk delta Q nya 3.000 dikurang 1.500 itu jadi 1.500. Untuk delta P 21.500 dikurang 20.000 dengan 1.500. Elastisitas penawarannya delta Q dibagi delta P itu dikali P1 dibagi Q1. Jadi delta Q itu 1.500 dibagi 1.500 dikali 20.000 dibagi 1.500. Ini hasilnya tuh. Jadi sekarang kita bahas yang produsen 2. Kita lihat di sini yaitu ketika harga naik menjadi P1-nya menjadi 10.000, terus P2-nya 13.000, Q1-nya 450, Q2-nya 672. Terus nih delta Q sama dengan 672 dikurangi 450 sama dengan 222. Terus delta P sama dengan 13.000 dikurangi 10.000 sama dengan 3.000. Terus ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1 sama dengan 222 dibagi 3.000 dikali 10.000 dibagi 450 sama dengan 0,074 dikali 22,22. Hasilnya itu 1,6428. Nah, bisa kita lihat di sini kesimpulan kurvanya yaitu. Terus selanjutnya ketika harga turun P1 Rp 10.000, P2 Rp 7.000, Q1 450, Q2 360. Delta Q sama dengan 360 dikurangi 450 sama dengan negatif 90. Terus ada delta P sama dengan 7.000 dikurangi 10.000 sama dengan negatif 3.000. ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1 sama dengan minus 90 dibagi min 3.000
dikali 10.000 dibagi 450 sama dengan 0,03 sama dengan dikali 22,22. Hasilnya itu negatif 0,666. Bisa dipositifkan menjadi 0,666. Kita lihat di sini kesimpulannya. Terus di sini ada kurva elastisitas permintaan atau ED, elastic demand. Konsumen pertama yaitu harga naik P1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 13.000, Q1 12, Q2 6. Terus ada delta Q sama dengan 6 dikurangi 12 sama dengan negatif 6. Delta P sama dengan 13.000 dikurangi 10.000 sama dengan 3.000. ED sama dengan ED sama dengan delta Q dibagi delta P sama dikali P1 dibagi Q1. Terus di bawahnya ini ada hasil negatif 6 dibagi 3.000 dikali 10.000 dibagi 12. Nah hasilnya itu negatif 0,002 dikali 833,33. Hasilnya negatif 1,666 atau bisa dipositifkan menjadi 1,666. Terus di sini ada harga turun P1 sama dengan 10.000, P2 7.000, Q1 12, Q2 18. Delta Q sama dengan 18 dikurangi 6 hasilnya 6. Delta P sama dengan 7.000 dikurangi 10.000 hasilnya negatif 3.000. ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. Nah hasilnya itu 6 dibagi 3.000 dikali 10.000 dibagi 12. Hasilnya negatif 0,002 dikali 833 3,33 sama dengan negatif 1,666 atau bisa dipositifkan menjadi 1,666. Nah ini kurva konsumen pertamanya elastis. Untuk data konsumen 1 ketika harganya naik menjadi 12.000 maka porsi yang diminta menjadi 10 porsi. Ketika harganya naik lagi 12.500 maka porsi yang diminta menjadi 8. Ketika harganya naik lagi menjadi 13.000 maka porsi yang diminta menjadi 6. Ketika harganya turun menjadi 8.000 maka porsi yang diminta menjadi 14. Ketika harganya turun lagi menjadi 7.500 maka porsi yang diminta menjadi 16. Ketika harganya turun menjadi 7.000 maka porsi yang diminta menjadi 18. Untuk konsumen 2 ketika harganya naik menjadi 12.000 maka porsi yang diminta menjadi 19. Ketika harganya naik lagi 12.500 maka porsi yang diminta menjadi 13. Ketika harganya naik menjadi 13.000 maka porsi yang diminta menjadi 11. Untuk harga turun, ketika harganya turun menjadi 8.000, maka porsi yang diminta menjadi 24 porsi. Ketika harganya turun lagi 7.500, maka porsi yang diminta menjadi 26 porsi. Ketika harganya turun menjadi 7.000, maka porsi yang diminta menjadi 26 porsi. Untuk konsumen 3, ketika harganya 12.000, maka porsi yang diminta akan turun menjadi 24. Ketika harganya naik lagi 12.500 maka porsi yang diminta menjadi 23. Ketika harganya naik lagi menjadi 13.000 maka porsi yang diminta menjadi 21. Untuk harga turun, ketika harganya turun menjadi 8.000 porsi yang diminta menjadi 30 porsi. Ketika harganya turun lagi menjadi 7.500 porsi menjadi 7.500 maka porsi yang diminta menjadi 33 porsi. Ketika harganya turun lagi menjadi 7.000 maka porsi yang diminta menjadi 34 porsi. Untuk kurvanya sendiri seperti ini. Ini untuk kurva harga naik dan ini untuk kurva harga turun, kurva permintaan. Untuk konsumen sendiri, masing-masing konsumen merespon perubahan harga dengan cara berbeda. Namun secara umum permintaan menurun ketika harga naik dan meningkat ketika harga turun. Dengan nama produsen nasi uduk Tiongkok menunjukkan bahwa penawaran produk cenderung elastis saat harga naik dan inelastis saat harga turun. Artinya produsen mudah menambah jumlah produksi ketika harga naik, tetapi tidak banyak mengurangi produksi. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang produsen dari nasi uduk mandiri. Di sini yang seperti kita ketahui tentang kurva permintaan, yaitu jika permintaan itu naik atau penawaran itu naik, jika harga itu naik maka penawarannya juga akan naik. Bisa dilihat pada nasi uduk mandiri ini, harga porsi awalnya adalah 17.000 dengan kuantitas penjualannya dalam 1 bulan adalah 1.050 porsi.
ketika penawarannya itu harganya naik sebesar 17.500, naik 500 perak dari harga normal, maka penawarannya juga akan naik menjadi 1.100 porsi. Kemudian juga bisa dilihat di 8.500 harganya itu naik jadi 8.500, maka penawarannya juga akan naik menjadi 1.200 porsi. Kemudian juga bisa kita kaitkan dengan kurva penawarannya ini yang sesuai dengan tabel harga naik dan juga harga turun. Nah, jika kurva penawaran itu harganya naik maka penawaran juga akan naik, di kurva permintaan itu akan menimbulkan hal yang sebaliknya. Pada saat kurva penawaran itu harganya itu naik, maka permintaan dari konsumen juga akan turun karena konsumen harus mengeluarkan uang yang lebih untuk mendapatkan barang ataupun produk yang sama. Seperti sampel yang akan saya jelaskan, yaitu sampel yang pertama adalah konsumen 1 Yanto. Harga nasi uduk Mandiri itu awalnya harganya adalah 17.000. Namun pada saat harganya naik menjadi 18.500, yang tadinya konsumen Yanto ini memiliki permintaan 1 bulan itu 4 porsi, turun menjadi hanya 1 porsi saja. Kemudian juga konsumen kedua yaitu Amel. Harga awalnya itu adalah 17.000. Pada saat dia 17.000 itu harga normalnya, si Amel ini akan membeli 7 porsi dalam 1 bulan. Namun pada saat harganya itu naik menjadi 18.500, kuantitas permintaan dari Amel ini akan menurun menjadi hanya 4 porsi saja. Itu hubungannya juga selaras dengan kurva permintaan yang ada pada tabel ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika harganya itu naik, konsumen akan cenderung turun permintaannya ataupun membeli barang yang sama, karena jika harga naik dia harus mengeluarkan uang yang lebih dengan produk atau mendapatkan barang yang sama. Selanjutnya ada elastisitas penawaran atau ES. Terdapat 2 kondisi. Yang pertama ada harga naik dan harga turun. Pada harga naik, P1-nya 17.000 dan P2-nya 18.500, Q1-nya 1.050 dan Q2-nya 1.200. Yang pertama kita cari delta Q-nya, yaitu 1.200 dikurang 1.050 hasilnya 150. Lalu kita cari delta P-nya, yaitu 18.500 dikurang 17.000 hasilnya 1.500. Lalu kita masukkan ke rumus ES, yaitu delta Q per delta P dikali P1 dikali P1 dibagi Q1. Hasilnya kita mendapat 1,619 yang dimana bersifat elastis. Pada harga turun P1-nya 17.000, P2-nya 15.500 dan Q1-nya 150, Q2-nya 900. Yang pertama kita mencari delta Q-nya, 900 dikurang 150 menghasilkan minus 150. Dan delta P-nya 15.500 dikurang 17.000 mendapatkan 1.500. Lalu kita masukkan ke rumus ES, yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 1,619 yang bersifat elastis. Lalu untuk kurva elastisitas permintaan, saya mengambil contohnya yaitu konsumen 3, konsumen Kelvin, yaitu dengan harga naiknya 18.000 dan harga turunnya 17.000, Q1-nya 9 dan Q2-nya 6. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu delta Q per delta P dan dikali P1 Q1 menghasilkan 3,776 yang bersifat elastis. Pada harga turun, harga P1-nya 17.000 dan P2-nya 15.500, Q1-nya 9 dan Q2-nya 14. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1 menghasilkan 6,3304 yang bersifat elastis. Dapat disimpulkan bahwa keduanya peka terhadap perubahan harga. Nasi uduk Kampung Baru. Kurva penawaran. Dalam harga awal, harga per porsi 15.000, kuantitas yang terjual dalam sebulan 600 porsi. Harga naik, kenaikan harga 16.000, terjual 600 porsi dalam sebulan. Kenaikan harga 16.500, terjual 660.000 per porsi dalam
dalam sebulan. Kenaikan harga 17.000 terjual 720 porsi dalam sebulan. Harga turun, penurunan harga 14.000 terjual 510 porsi dalam sebulan. Penurunan harga 13.500 terjual 480 porsi dalam sebulan. Penurunan harga 13.000 terjual 450 porsi dalam sebulan. Kurva elastisitas penawaran. Dalam data, harga awal 15.000, harga akhir 17.000, jumlah awal 540 porsi, jumlah akhir 720 porsi dengan jumlah 2,4993. Yang artinya penawaran ini elastis. Penjual cukup responsif terhadap perubahan harga. Kurva permintaan. Data konsumen, ada 2 data konsumen yang dijelaskan. Data konsumen 1, harga awal 15.000, dia dapat membeli sebanyak 8 porsi selama sebulan. Harga naik misalnya 17.000, dia dapat membeli 5 porsi selama sebulan. Harga turun misalnya 13.000, dia dapat membeli 11 porsi selama sebulan. Konsumen kedua itu polanya mirip. Misalnya dia saat harga turun belinya banyak, saat harga naik belinya lebih sedikit. Kurva elastisitas permintaan ED. Kita hitung seberapa peka konsumen terhadap perubahan harga. Contoh perhitungan. Harga naik Rp 15.000 menjadi 17.000. Jumlah beli turun dari 8 menjadi 5. Harga turun 15 menjadi 13.000. Pembeli 8 menjadi 11. Artinya konsumen nasi uduk ini cukup sensitif terhadap perubahan harga. Itu ke video nggak? Kalau harga naik dikit, mereka bisa mengurangi pembelian cukup signifikan. Kesimpulan, permintaan nasi uduk bersifat elastis. Konsumen responsif terhadap perubahan harga, menyesuaikan jumlah yang dijual saat harga perubahan. Harga 15 sepertinya adalah titik yang cukup ideal untuk saat ini. Selanjutnya, produsen yang kelima, nasi uduk rel Kampung Baru. Jadi yang pertama, data produsen. Kalau harga per porsinya 10.000, kuantitas yang terjual dalam 1 bulan itu 750. Jika harga naik 10.500, kuantitasnya 800. Jika harganya 11.000, kuantitasnya 850. Jika harganya 11.500, kuantitasnya 900. Berbanding terbalik, jika harganya turun 9.500, kuantitasnya 700. Jika 9.000, kuantitasnya 650. Jika 8.500, kuantitasnya 600. Jadi, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa penawaran nasi uduk mengikuti hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan produsen. Yang kedua ada kurva penawaran. Dari data produsen tadi, kemudian divisualisasikan ke dalam kurva penawaran. Kurva ini memiliki kemiringan menanjak dari kiri ke kanan yang menunjukkan bahwa kenaikan harga selalu diikuti oleh peningkatan jumlah porsi yang ditawarkan. Yang ketiga ada data konsumen. Di data konsumen ini terdapat 3 kelompok, ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Secara umum pola yang muncul itu sama. Saat harga naik, jumlah porsi yang dibeli menurun. Saat harga turun, jumlah porsi yang dibeli naik. Konsumen 1, harga naik 10.500, porsi yang dibeli itu 12. Konsumen 2, 10.500, yang dibeli itu 9. Konsumen 3, 10.500, yang dibeli itu 4. Jika harga turun menjadi 9.500, yang dibeli 14. Jika 9.500, yang dibeli 11. Jika 9.500, yang dibeli 6.
Jadi ketika harga naik, jumlah permintaan turun. Ketika harga turun, jumlah permintaan naik. Data konsumen tersebut kemudian dipindahkan ke kurva permintaan. Kurva ini mempunyai kemiringan menurun dari kiri ke kanan sesuai dengan permintaan. Bagian selanjutnya adalah perhitungan elastisitas penawaran atau kurva IS. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa responsif produsen terhadap perubahan harga. Perubahan harga dari 10.000 menjadi 11.500 menyebabkan kuantitas meningkat dari 750 menjadi 900 porsi, sehingga delta Q sama dengan 150 dan delta P sama dengan 1.500. Dan menggunakan rumus IS, delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1, diperoleh hasil 1,333. Nilai tersebut lebih dari 1 sehingga penawaran nasi uduk itu tergolong elastis. Selanjutnya adalah perhitungan elastisitas permintaan. Ketiganya menggunakan rumus yang sama, yaitu delta Q dibagi delta P dikali P1 dibagi Q1. Hasil pada konsumen 1, 2, dan 3 semuanya menunjukkan nilai lebih dari 1 sehingga ketiganya tergolong elastis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.